Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Untuk kalian yang masih menunaikan ibadah puasa, selamat beribadah dan semoga tetap semangat ya sampai selesai. Gitu. Oke, terima kasih sudah selalu support channel ini, Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn, dan ini adalah general love reading. Karena ini general reading, ini bukan personal reading ya, so jangan baper dan tanya-tanya di situ. Ini yang mana nih Mbak Lucy, orangnya yang mana? Meneketehe. Ini general reading, bukan personal. Kalau mau personal ya harus personal, benar-benar dilihat kartunya dan itu energi kalian yang ditarik atau orang yang dealing dengan kalian yang ditarik. Kalau ini kan banyak sekali yang nonton, jadi banyak sekali cerita hidupnya dan ini bukan cerita hidup kalian aja. So nggak usah menduga-duga, berpikir macam-macam ya Capricorn. Okay, so this is for my dear friend Capricorn. Apa pesannya untuk Capricorn? Okay, I need more. Okay, what is that? Ini adalah bacaan untuk kalian yang udah dealing dengan seseorang ya. Jadi bisa okay, this is what this. Okay, bisa udah pacaran atau masih PDKT. Okay, tapi udah yang jelas sudah ada seseorang yang ada di benak kalian saat ini. Okay, yang dealing dengan kalian. Thank you. I need one more or two more please. Thank you. Scarecrow. Thank you, Michael. Thank you. Okay, kartu pertamanya adalah The Sun. Okay. Secara general kalian yang Capricorn oke-oke aja saat ini, bahagia-bahagia aja mungkin dengan kehidupan kalian, entah dengan percintaan kalian. Kita lihat oke. Masih just oke aja. Ya, saya juga punya Capricorn dalam chart hidup saya ya, ascendant saya Capricorn. Oke. So the Sun means hidupnya masih oke-oke aja, percintaannya juga so-so, okay. Menyenangkan atau tidak tergantung gimana kalian ngelihatnya. Okay. Ada Three of Wands. Beberapa dari kalian masih ada di hubungan yang kalian dia kayak gitu ya. Kalian dia bukan berarti ada orang ketiga atau apa juga sih, bisa juga seperti itu, tapi ini terlihat seperti mungkin belum memutuskan yang mana yang terbaik untuk kalian. So masih dia. Oke, masih kayak gitu ya. Yang mana oke, tentu tidak resonate untuk semua, tapi sebagian dari Capricorn masih belum memutuskan yang ini yang terbaik atau masih ada dia yang lain yang menurut kalian masih bisa menjadi yang terbaik. Oke. Ada The Emperor-nya terbalik, dan Capricorn belum memutuskan apakah ini akan diteruskan atau enggak. Terus apakah orang ini memang cocok untuk kalian, karena masih ada pertimbangan bahwa orang tersebut sepertinya sih enggak cocok-cocok amat saat ini. Ya, intinya energinya seperti itu, enggak cocok-cocok amat dalam arti ada yang masih bikin kalian ngerasa ragu-ragu dengan pilihan kalian mengenai orang yang ini. Oke. Ada King of Swords-nya terbalik. Ada kecenderungan bagi Capricorn untuk membiarkan aja ini terjadi, dalam arti kalian nggak ingin ngerubah orang tersebut, karena kalian tahu ngerubah orang itu nggak bisa ya, kecuali orang itu mau ngerubah dirinya sendiri gitu. Jadi dibiarin aja, dan itu nggak mengganggu juga untuk kalian. Kalian oke-oke aja, aman-aman aja. Ada Nine of Swords-nya juga terbalik.
Memang kemarin-kemarin mungkin kalian mendengar banyak isu tentang orang tersebut, banyak kabar yang tidak baik untuk kalian dengar dari orang lain tentang orang tersebut, dan kalian Capricorn berpikir ya udah, kalau emang kayak gitu kenapa gitu, emangnya bisa dirubah gitu kan. Ya diomongin bisa, tapi untuk merubah tentu saja orang tersebut, that's good, itu bagus sih untuk dipikirkan Capricorn, karena ya kalian mulai menyadari bahwa merubah orang itu, kalian bisa merubah pikiran kalian sendiri, tapi merubah orang lain itu susah ya. The Magician-nya terbalik, oke sih. Kalian ngerasa gini, impossible kalau memang orang itu mau sama saya atau saya mau sama orang itu, ya harus terima apa adanya, karena impossible untuk merubah orang tersebut. Kalau dalam hal ini saya setuju tentang merubah seseorang itu tidak mungkin, karena belum tentu orang itu mau dirubah ya. Mungkin cara pandang kita aja yang harus kita rubah. Terus mengenai keadaan yang juga sepertinya impossible, ya mungkin memang keadaannya sudah seperti ini, nggak bisa dirubah juga, dijalanin aja dalam keadaan apapun itu. Dan dalam hal ini sih Capricorn-nya nyaman-nyaman aja, cuma nggak tahu orang itu ya, orang itu nyaman atau tidak kita nggak tahu. Kita lihat kayaknya dari segi si dia yang justru kurang nyaman dengan keadaan ini Capricorn. Kalian oke-oke aja, dia kurang oke gitu, karena ada eight of sword, dan saya cenderung mengatakan eight of sword ini adalah orang tersebut yang dealing dengan kalian saat ini, dia masih bebenah diri, masih belum cure, masih belum sembuh dari apapun yang dia alami sebelumnya. Mungkin sakit hatinya, mungkin keadaan ekonominya, mungkin keluarganya, apapun itu yang dialami, si orang yang dealing dengan Capricorn itu belum selesai, belum sembuh. Jadi ya dia seperti itu. Kalau Capricornnya oke, orang itu belum tentu oke. Ada lagi The Star yang terbalik dan The Knight of Pentacles. Oke. Saya cenderung mengatakan bahwa orang yang dealing dengan Capricorn itu masih mengusahakan hidupnya, masih jungkir balik hidupnya, makanya dia juga belum memfokuskan ke hubungan ini. Dan yang datang kepada kalian Capricorn adalah orang yang mempunyai masalah dalam kehidupannya sendiri. So this is not about you. Ini bukan tentang kalian Capricorn. Kali ini bacaannya bukan masalah untuk kalian, tapi mungkin masalah untuk orang yang dealing dengan kalian. Masalah untuk kalian adalah kalian mencoba untuk berbahagia. Itu bukan masalah berarti ya, bukan masalah, karena kalian mencoba untuk berbahagia dengan keadaan ini apapun itu, dan orang itu diterima dengan lapang dada oleh Capricorn. Cuma orang itu aja yang belum bisa terima dengan keadaannya sendiri gitu. So ini bukan tentang kalian Capricorn, ini tentang orang tersebut yang dealing dengan kehidupannya dia. Oke. Ada Ten of Sword. Oke. Pada saat kalian punya hubungan dengan orang yang ini, kalian sudah bisa meninggalkan apa yang kemarin tidak menyakitkan, yang menyakitkan untuk kalian. So itu tidak lagi mengganggu kalian Capricorn. Kalian ngerasa ya udahlah, itu kubur aja dalam-dalam walaupun itu menyakitkan. Tapi di sisi dia, saya melihat dianya belum bisa move on dari rasa sakit hatinya, dari apapun yang dia dapatkan sebelum bersama kalian. Ada Four of Chalice atau Four of Cups. Untuk kalian yang Capricorn masih menunggu hal baik yang akan datang di dalam hubungan ini, sementara yang datang, dianya belum datang. Dianya belum datang. Ini orang udah kalian kenal juga sih, bukan orang yang sama sekali baru. Jadi orang yang emang kalian udah tahu hidupnya bagaimana. Jadi justru karena itu kalian bisa maklum. Permasalahannya dia sendiri tidak maklum dengan keadaannya gitu. Oke. Ada Prince of Sword-nya terbalik. Oke. Pertimbangan bagi dia untuk tetap bersama kalian sebenarnya dia nyaman, tapi yang bikin tidak nyaman keadaan hidupnya. Jadi bukan kaliannya, keadaan hidupnya yang bikin tidak nyaman. Jadi dia masih melihat
ke belakang, masih melihat masa lalunya, masih melihat hidupnya sendiri, apapun itu berhubungan dengan pekerjaan, bisnis keluarga, keuangan dan lain sebagainya, dan sakit hatinya di masa lalu, itu yang masih dia lihat. Untuk masa depan bersama kalian, dia juga masih mempertimbangkan apakah itu bisa diteruskan atau tidak. Yang jelas dia belum pasti dengan hidupnya, dia masih struggling dengan hidupnya, dia masih berkutat dengan apa saja yang ada di benaknya dia. So sekali lagi Capricorn, ini bukan tentang kalian, tentang orang tersebut dan hidupnya dia gitu. Jadi jangan merasa bersalah ya, tapi saya lihat sih Capricorn bisa bersikap biasa-biasa aja, bisa ngerasa bahwa oh ya oke, saya terima dia apa adanya dengan keadaan dia, saya terima keraguan-raguan dia, ketidaknyamanan dia dengan hidupnya, tapi toh sama saya nyaman-nyaman aja gitu. Dan untuk Capricorn sendiri nyaman-nyaman aja. Oke, ada Nine of Wands tidak terbalik dan Knight of Chalice-nya yang terbalik, ini harus disatukan begini. Oke, so Capricorn, kalian terima apa adanya orang tersebut, ketakutan kalian sendiri juga nggak kalian pikirin, ketakutannya juga kalian oke-oke aja, tapi dia yang memutuskan untuk mungkin saat ini bukan saat yang tepat untuk bergerak maju dan memutuskan bersama kalian secara benar solid cinta sejati atau tidak, kan saya nggak ngelihat itu di sini, belum. Mungkin nanti kartu berikutnya kita lihat ya, tapi intinya adalah pun kalau keadaannya nanti berbalik bahwa orang tersebut belum yakin juga sama kalian, si Capricornnya juga oke-oke aja gitu, karena dalam kehidupan yang sebenarnya Capricorn nggak punya masalah yang berarti ya, masalah pasti ada, tapi maksudnya masalah yang berarti. Jadi hidupnya oke-oke aja, santai-santai aja, cool aja, chill aja. Tapi Capricorn tahu bahwa orang yang dealing dengan kalian itu masih struggling dengan hidupnya, dan ketakutan kalian Capricorn akan hal itu nggak ada, tapi dia yang menghentikan langkahnya untuk bersama kalian. So that's not your problem, that's not your fault, itu bukan salah kalian dan itu bukan masalah kalian sebenarnya Capricorn. So jadi nggak usah bertanya-tanya, tapi saya rasa saat ini Capricorn tidak bertanya-tanya kenapa nggak bertanya-tanya. Jadi kayak ya udah sih, kalau udah kayak gini ya udah sih, dia mau apa enggak ya terserah dia gitu ya Capricorn. That's good. Buat saya itu indikasi yang bagus, karena kalau kita berserah pada takdir, ya apapun itu akan this is not the one. Apapun itu akan tampak ya bisa dijalanin aja sih dengan enak gitu, walaupun gimana ya, ya namanya masa depan kita nggak bisa prediksi ya. Saya sih menyarankan lihat tarot, bukan memprediksi masa depannya, cuma ambil aja pesan yang ada, yang bisa diambil, sisi positifnya itu yang diambil, tapi bukan prediksi yang kayak gimana. Misalnya oh kalian putus, itu mah terserah kalian ya. Pesannya disampaikan, kemudian kalian sendiri yang memutuskan, karena bukan hak tarot untuk memutuskan kehidupan seseorang ya. Nanti kalian nyalahin tarot ya, terus buat apa nonton kalau gitu ya, kalian jalanin aja. Ada temptation, oke. Yang menjadi temptation di sini di hubungan ini adalah apakah bisa lanjut dengan keadaan ini atau enggak. Dan itu saya kembalikan lagi kepada kalian berdua, bertiga, berempat. Karena yang tadi seperti saya bilang, ada banyak pilihan untuk Capricorn, apakah dengan yang ini atau yang itu atau yang itu. Oke. So tampaknya sih semuanya belum solid, itu masalahnya. Jadi kayak si Capricornnya ya oke-oke aja lah ya, karena belum ada yang solid yang kasih offering, nih loh Capricorn, saya punya cinta sejati untukmu, ini loh kita bisa bersama bla bla bla. Belum ada yang kayak gitu di bacaan yang ini. So kalau ini adalah cerita hidup kalian, so silahkan dihubungkan saja yang resonate. Tapi kalau ini bukan cerita hidup kalian, so karena ini general reading ya, sekali lagi jangan merasa baper atau apa gitu ya. Oke, so temptation-nya adalah apakah ini hubungan bisa diteruskan atau tidak, karena belum ada yang solid. Dari sekian aja belum ada yang solid satu pun. So jadi kayak
ya udah, kalau emang semuanya ini juga nggak solid ya nggak apa-apa, kita tunggu aja yang sorry maaf, the next gitu. Oke, ada Queen of Fire. Either kalian atau dia, ini bisa vice versa. Kalau untuk kartu yang ini ada emosi yang involved di dalamnya, emosi di mana kejadian yang dulu itu mempengaruhi ini semua gitu. Baik di dia, baik di kalian Capricorn, kejadian itu mempengaruhi emosi kalian di hubungan yang ini. Bisa bagus, bisa tidak, tergantung kalian memanagenya bagaimana. Karena ya emosi tetap dibutuhkan di dalam sebuah hubungan ya, nggak mungkin flat terus nggak enak ya kan. Jalan juga kalau lurus terus ngantuk, ya harus ada yang agak berliku-liku begitu ya. Dan sepertinya kehidupan memang seperti itu ya, nggak pernah flat. So emosi kalian dan emosi dia mempengaruhi hubungan ini. Dianya banyak ya, dia. Oke, ini pilihan kok. Selama kalian belum terikat satu sama lain, karena saya nggak ngelihat ikatan di sini ya. Tidak ada ikatan, komitmen dan lain sebagainya. So ini masih free, oke, masih free dalam arti kalian bisa memilih untuk bersamanya atau bersama yang lain, atau terserah mau diterusin atau tidak. Oke. Ada Six of Water. Yang perlu kalian lakukan adalah merefleksikan diri kalian sendiri, apakah kalian cukup baik untuk menjalani ini, karena harus kedua belah pihak ya Capricorn. Nggak bisa sendiri, hubungan itu berdua ya, nggak bisa bertiga juga please. So refleksi aja sendiri, apakah kalian cukup baik dalam menyingkapi segala sesuatunya di sini. So Capricorn, itu yang perlu kalian lakukan dalam hal cinta ini. Oke. Ada Fortune Wheel. Sebenarnya ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk memulai sesuatu yang solid. Tapi permasalahannya adalah kalau orangnya juga belum solid, kenapa harus memilih, ya kan Capricorn? Gitu kan yang ada dalam pikiran kalian. Kalau orangnya juga belum solid, kenapa saya harus memilih salah satunya? Toh yang ada sekarang juga nggak kasih saya kepastian, gitu kan? So Wheel of Fortune-nya kita kasih untuk yang lain juga boleh sih, karena kalian lagi dalam masa-masa yang oke-oke aja, nggak ada masalah berarti dalam kehidupan yang lain, dalam arti mungkin pertemanannya baik, keluarga juga baik, kehidupan apapun itu baik. Jadi ya udah, kalian juga nggak ada rasa gimana-gimana gitu ya. Ada Page of Fire. Ini solid banget ya untuk kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri. That's good. Ini good sign, karena kalian nggak lagi baper, nggak lagi cemas, nggak lagi. Padahal kecenderungan Capricorn adalah melihat segala sisi dengan negatifnya. Ya, jadi Capricorn tuh gampang banget menemukan sisi negatif dari segala hal. Oke, jangan protes, saya juga ada Capricornnya, so I did the same too. Tapi saat ini adalah saat yang solid, dimana kalian udah nggak pengen lihat yang negatifnya. Kalian berpikir, wah udahlah, aku jalanin ini dengan bahagia, dengan gembira, dan kalian melakukan segala sesuatunya dengan oke-oke aja, tanpa harus berpikir bahwa ini nanti gimana gitu. Padahal sesungguhnya kalian orangnya seperti itu ya. Nanti gimana loh gitu. Oke. Saya persilahkan kalian untuk menanyakan sesuatu hal yang jawabannya iya atau tidak. Nanti akan saya jawab di sini iya atau tidak dan alasannya apa. Saya pakai Witches Tarot. Ajukan saja pertanyaannya di benak kalian. Tentang percintaan ya, bukan saya pengen rumah baru, saya pengen mobil baru, nggak gitu ya. Saya pengen karir baru, nggak gitu. Pertanyaan yang berhubungan dengan percintaan. Oh wow. Oke, apapun pertanyaan di benak kalian adalah 50-50. 50-50 cenderung ke harus jawab iya apa tidak ya? Iya deh. Satu lagi aja ya kartunya. Sebentar, saya enggak. Oh, 2. Oke lah. Masih 50-50 juga nih, gimana sih? Harus satu lagi nih, harus ganjil nih. Oh my god, harus ganjil dong, please. Thank you. Please spirit guide. Oke. Need one more. Oke, sih, bener kan? Jawabannya ya. Oke. Ya. Ya, bisa. Oke. Bisa.
Karena kalian siap sih untuk berjuang, tapi perjuangannya panjang, tapi ya bisa, tapi perjuangannya panjang. Oke, kalian punya banyak pilihan, jangan khawatir. Itu tadi Knight of Swords, yang ini Nine of Cups. Tenang, kalian punya banyak pilihan. Yang ini enggak, nanti juga ada The Lovers. So kalian juga masih punya di depan sana, atau kalau yang ini enggak, oke, di depan sana ada soulmate untuk kalian. So yeah, that's good. Oke. Ada Seven of Swords, ya udah, kalau masih membawa-bawa masa lalu ya susah, jangan dibawa masa lalunya. Ada Page of Swords, ada orang lama yang akan datang kepada kalian. Apakah itu adalah soulmate kalian? Ya kita lihat aja. Jangan ditungguin ya, Capricorn, jalanin aja hidup ini dengan baik. Oke, ada ini Five of Pentacles. Keraguan-raguan yang sekarang itu nggak usah dicemaskan ya. Saya tahu kalian nggak cemas untuk yang ini. Ya udah, kalau masih ragu-ragu, tenang aja, masih ada hal-hal baik yang akan datang. Ada Four of Pentacles juga sih, masih ada yang bisa kalian pegang di kemudian hari tentang sebuah hubungan. Apakah itu dengan orang baru atau orang lama, it's up to you darling, it's up to you. Oke, berikutnya saya akan buka beberapa kartu Oracle untuk pesan, sebagai pesan penutup buat Capricorn. Thank you. Thank you. Ini pesan dari Archangel. Thank you. Self-healing. Monology Oracle card. Oke. Get to know each other. Oke, kalian harus mengetahui orang tersebut atau orang yang dealing dengan kalian itu dengan lebih baik ya. Selami kepribadiannya. Learn to meet another's need for love. Oke, another need. So kalau bukan yang ini nggak apa-apa lah ya. Capricorn, kalian juga oke-oke aja kok ya. Prosperity sih, prosperity, kemakmuran. Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. Apapun dream kalian, apapun mimpi kalian akan jadi kenyataan dan akan menjadikan kemakmuran untuk kalian. Kalau kalian percaya itu bisa berhasil, tentu saja ya, tidak ada yang mustahil. Kalian bisa melakukannya. Ada Karesa, you are the end at the cycle in your life. So ini cycle yang terakhir di kalian. Makanya kalian tenang-tenang aja sih. Karena sepertinya di intuisi kalian ngerasa cycle-nya akan berakhir tentang sesuatu hal yang lama dan yang baru akan datang. That's good one. Call upon your angel to comfort you and to guide you to your next step. Happiness awaits you now. Oke, panggil malaikat pelindung kalian. Kalau kalian percaya, kalau saya percaya bahwa ada malaikat pelindung yang selalu melindungi kita, dan Tuhan kasih itu memang untuk guardian angel ya, untuk malaikat pelindung. Setiap orang punya, kalau percaya ya. Oke. Biasanya yang baca tarot sih percaya. Maksudnya yang ngikutin pembacaan tarot gitu ya. Oke. Jadi mungkin bisa didoakan ya. Doanya sih ke Tuhan, karena malaikat juga punyanya Tuhan. Jadi memang nanti Tuhan yang suruh malaikat untuk melakukan sesuatu untuk kalian, dan akan ada kebahagiaan tentu saja. That's a good one. Apa yang perlu di-healing dari kalian adalah self-love. Mencintai diri sendiri dulu darling, sebelum mencintai orang lain. Mencintai diri sendiri dulu sebelum berharap orang lain mencintai kalian, karena itu adalah dasar yang terpenting dari segalanya. Tanpa atau dengan orang lain, kalian tetap bisa berbahagia. Oke? Win-win outcome is a forecast. Ini yang terakhir dari Monology Oracle card. Win-win situation memang dibutuhkan. Jadi kalian menang, dia menang, kalian seimbang. Itu yang dibutuhkan. Tadi juga makanya di kartu yang terakhir itu seimbang, terus bicaranya tentang keseimbangan. So that's good. Keseimbangan memang dibutuhkan di love life kalian. Kalau kehidupan kalian baik-baik saja, love life-nya baik-baik saja, segalanya jadi baik-baik aja. Tapi tentu saja masalah, tantangan apapun itu, challenge itu ada di setiap hari, di setiap kehidupan yang kalian alami.
Gak usah khawatir. Oke, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia, tetap sehat dan healthy and wealthy ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah selalu hadir. Salam light, angel, and love. Bye.